Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, hari ini kita bisa bertemu kembali secara virtual bersama saya Ama Faziza. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai gambaran e-bisnis dan juga e-commerce, yang mana ini merupakan awal dari pertemuan saya untuk mengampu mata kuliah e-bisnis, di mana mata kuliah ini adalah mata kuliah keahlian berkarya yang wajib ditempuh oleh mahasiswa semester akhir program studi ilmu administrasi bisnis, di mana mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang ditelurkan dari Asosiasi Ilmu Administrasi Bisnis Indonesia yang berjumlah 3 SKS. Untuk lebih jelasnya saya akan menceritakan mengenai gambaran e-bisnis dan juga e-commerce. Selama kita belajar mata kuliah e-bisnis ini, nanti kita akan selalu bertemu dengan istilah e-commerce. Apa itu e-commerce? Nanti akan kita kaji lebih lanjut dalam slide selanjutnya. Dalam mempelajari e-bisnis, kita teringat dengan istilah era digital, di mana era digital ini adalah zaman era di mana antara ada dan tiada. Kita hidup seperti halnya sekarang di dunia nyata, ada juga dunia selain kita hidup di dunia nyata, yaitu dunia maya, di mana dunia itu seperti halnya tidak tampak namun sebenarnya ada, di mana konsep hidup dunia maya ini adalah konsep sederhana dari satu digit dengan dua nilai yang telah ditemukan oleh manusia selama berabad-abad lampau, tapi baru diimplementasikan pada awal abad ke-20. Sehingga kita bisa mengenal era digital sama halnya dengan era dunia maya. Selanjutnya, di mana era ini kita tahu bahwasanya kita banyak belajar dari media mesin pencari, misalnya Google, Bing, Yahoo dan sebagainya, sehingga kita tahu bahwasanya siapa guru kita belajar ke siapa teman-teman kita, relasinya kita di mana saja, alamatnya di mana saja, kita belanjanya kemana, kita ngumpul ngobrol sama siapa temannya, surat-suratan atau sama siapa saja ya, kita pajang foto, upload foto di media sosial apapun itu untuk siapa, apa tujuannya. Nah, itu tidak lain adalah untuk mengaktualisasikan diri kita, untuk bersosialisasi dengan relasi kita sesama dunia maya. Nah, tentunya era-era seperti ini itu juga tidak langsung membentuk digital society, era masyarakat digital yang memang sangat berkembang pesat pada masa-masa sekarang. Selanjutnya, generasi milenial dari pembelajaran digital, banyak orang yang umurnya 21 itu sudah rata-rata menghabiskan waktunya dengan 10.000 jam menonton video, 200.000 jam mengirimkan email, terus 20.000 jam menonton TV dan sebagainya. Hingga kita tahu bahwasannya ada generasi baby boomers, generasi X, generasi Y yang memang lahir pada tahun-tahun yang berbeda. Generasi baby boomers, generasi ibu-ibu kita ya, dimana mereka booming waktu itu menggunakan media televisi untuk bersosialisasi, untuk berinteraksi, untuk mendapatkan informasi, komunikasi dan sebagainya. Melanjutkan generasi X itu adalah generasi komputer, generasi di mana saya lahir tahun 80-an, di mana ini komputer menjadi media atau alat untuk membantu kinerja seseorang, membantu aktivitas belajar seseorang apapun itu dalam kegiatan sehari-hari untuk mempermudah lah ya, sehingga bisa efektif dan efisien. Selanjutnya ada generasi milenial, di mana ini generasi yang lahir tahun 2000-an. Nah, ini lebih banyak memanfaatkan alat-alat atau media-media mobile phone, media PDA, media gadget untuk mendukung kehidupan mereka sehari-hari, tentunya dalam belajar, dalam berkomunikasi, dalam beraktivitas, dalam bekerja dan sebagainya.
Nah, selanjutnya ada revolusi komunikasi. Dari revolusi komunikasi ini kita tahu bahwasannya pertama berawal dari daun-daunan yang dijadikan alat atau media untuk berkomunikasi, menulis pesan, terus berkembang menjadi surat menyurat, berkembang menjadi telepon menggunakan kabel ya, berkembang menjadi media televisi, elektronik, sehingga berkembang menjadi media elektronik yang dibantu dengan dengan satelit, sehingga berkembang menjadi era digital, era komputer, di mana komunikasi ini sudah bisa dengan mudah digunakan, dimanfaatkan oleh pengguna dengan bantuan satelit dan juga komputer tentunya. Dampak juga dari penggunaan internet. Nah, beralih ke ekonomi digital, di mana ekonomi digital ini diawali dengan era agraris, di mana era agraris ini adalah fase yang disebut sebagai awal pemenuhan kebutuhan manusia secara ekonomi. Nah, hal-hal tersebut merupakan aset ekonomi yang paling berharga pada saat itu, sehingga tidak jarang banyak orang-orang berperang demi mendapatkan tanah dan sejenisnya. Nah, itu terjadi pada masa-masa abad ke-18 ya, sebelum abad ke-20. Selanjutnya ada era industrialisasi, di mana era industrialisasi ini terjadi pada tahun 1750 sampai 1850, di mana ini terjadinya perubahan secara besar-besaran di bidang pertanian, manufaktur, pertambangan dan transportasi serta teknologi, di mana ini memiliki dampak yang mendalam terhadap kondisi sosial, ekonomi dan budaya yang ada di dunia, sehingga berdampak pada ekonomi digital, di mana ekonomi digital ini adalah aspek ekonomi yang berbasiskan pada pemanfaatan dan pemberdayaan teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatannya. Selanjutnya era internet. Nah, ini ada pengertian umum mengenai internet. Jaringan komputer global yang menghubungkan jaringan privat dan publik untuk berbagi informasi, baik itu antar lembaga, antar organisasi, penelitian, pemerintahan, bisnis maupun masyarakat umum. Nah, ini mulai digunakan secara komersial sejak tahun 1995 di belahan dunia. Nah, dikenal sebagai basis foundation dari era digital economy network, era new digital network economy. Nah, karena memang sangat esensial, di Amerika Serikat banyak inisiatif yang dimotori oleh pemerintah untuk menjamin dominasi Amerika di bidang ekonomi baru. Nah, di negara-negara lain perkembangannya eksponensial. Nah, selanjutnya era internet ini bisa kita ketahui dari beberapa perkembangan pengguna internet yang pesat dan juga aktivitas pengakses yang pesat dari berbagai macam kegiatan mereka di dunia maya, pada online, misalkan mengirim email, sampai pada membaca majalah, ruang chat room dan sebagainya. Selanjutnya kita tahu bahwasannya ada banyak negara di wilayah Asia ini memiliki pengguna yang besar, di antaranya yaitu Indonesia menduduki posisi pertama, yaitu 39% yang mendapatkan nilai +2. Nah, tempat aksesnya ini juga bermacam-macam. Mereka banyak mengakses internet itu di tempat kerja maupun di perpustakaan, di rumah dan sebagainya. Ini di tempat kerja memiliki persentase yang cukup besar penggunaan internet. Hal demikian dibuktikan bahwasannya banyak sekali organisasi yang sudah menerapkan mengadopsi IT dalam kegiatannya untuk mendukung efisiensi dan juga efektivitas kegiatan ekonomi, kegiatan organisasi di masa yang akan datang, yaitu dengan pemberdayaan internet. Nah, kita beralih pada definisi dari e-business dan juga e-commerce. Apa itu e-business? E-business adalah penggunaan teknologi informasi, khususnya teknologi jaringan dan komunikasi, untuk meningkatkan cara organisasi dalam melakukan proses bisnisnya atau proses internalnya. Nah, di sini merupakan interaksi baik pada lingkungan internal organisasi maupun lingkungan eksternal organisasi.
Nah, e-bisnis ini kegiatannya ada pada ranah internal dan juga ranah eksternal. Sebenarnya sama juga dengan e-commerce. E-commerce itu adalah bagian dari e-bisnis, di mana kegiatan e-commerce ini juga menghubungkan pihak-pihak internal dan juga pihak-pihak eksternal. Namun dalam pemberdayaannya, e-commerce lebih dimaksimalkan dalam kegiatan eksternal, merujuk pada pelaksanaan transaksinya. Jadi sebatas transaksi jual beli dilakukan secara elektronik. Nah, itu merupakan pengertian dari e-commerce. Kita tahu bahwasanya ada macam perbedaan bisnis tradisional dan juga bisnis modern, yaitu model e-bisnis. Dimana di sini adalah bisnis tradisional itu model bisnisnya berurutan, seri ya, bertahap model bisnisnya. Terus lebih tidak terintegrasi, kurang terintegrasi, terus berbasis kertas, menghabiskan banyak biaya dan tidak efisien. Dimana di sini digerakkan oleh waktu, semua tergantung pada waktu, dimana banyak aktivitas itu berjalan secara seri. Kita tahu bahwasanya kalau arus aliran seri itu kan kalau mati satu semua akan mati. Nah, sama halnya proses model bisnis tradisional. Kalau satu sistem tidak berjalan, maka sistem yang lainnya pun juga akan terpengaruh, nggak akan berjalan. Nah, lain dengan model bisnis yang sudah terintegrasi dengan internet, yaitu e-bisnis model misalkan. Ini kebalikannya, model bisnisnya juga terintegrasi secara berkelanjutan, terus melibatkan banyak orang untuk bisa bergabung di dalamnya, berkolaborasi. Karena apa? Karena semua terhubung dengan jaringan internet. Terus juga batas informasi waktunya didorong oleh informasi ya. Terus setelah itu yang mengarah pada efisiensi lebih baik dan juga penghematan biaya dalam artian lebih efektif dan efisien. Siklus penerapan TI di dalam bisnis, ada kalanya teknologi itu dipakai hanya sekedar untuk proses otomatisasi kantor dalam pengolahan informasi dari input, proses, output, hingga menghasilkan feedback dan juga outcome. Dalam pemrosesan saja ada kalanya menggunakan teknologi seperti itu. Ada kalanya perusahaan atau organisasi itu menggunakan teknologi ke arah upaya membangun konfigurasi rantai bisnis yang terintegrasi. Jadi ada bentuk manajemen perubahan yang dilakukan oleh organisasi untuk bisa berubah dari tradisional ke modern. Jadi mereka perubahannya bisa secara incremental maupun secara radikal. Kalau misalkan secara incremental berarti perubahannya itu berangsur-angsur, bertahap, step by step, sedikit demi sedikit menggunakan teknologi, menggunakan aplikasi misalkan di bidang tertentu, SDM, atau di bidang keuangan, atau di bidang akuntansi, atau di bidang akademik, atau di bidang pemasaran dan sebagainya, tergantung jenis organisasinya ya. Ada kalanya organisasi itu menerapkan sistem informasi atau teknologinya itu secara bertahap. Ada juga yang langsung radikal, menyeluruh. Infrastruktur TI-nya dibangun secara menyeluruh dengan menerapkan ERP secara keseluruhan, satu paket sistem. Nah, itu juga tergantung pada ketersediaan biaya yang ada di dalam organisasi tersebut. Karena apa? Karena membutuhkan biaya yang tidak murah dan juga persetujuan dari manajemen puncak untuk berkomitmen membentuk perusahaan itu berbasis digital. Ada kalanya siklus penerapan TI dalam bisnis itu, peran teknologi sudah secara nyata mempengaruhi perubahan model bisnis perusahaan. Ini dipengaruhi oleh lingkungan bisnis. Karena apa? Karena semua sudah banyak yang beralih menggunakan teknologi. Otomatis kita mau nggak mau, organisasi kita juga harus bisa mengadopsi teknologi untuk bisa bersaing di tengah persaingan beberapa organisasi yang lain. Karena semakin kita tertinggal, tidak mengadopsi teknologi, maka kita akan semakin lambat untuk berkembang. Nah, ini adalah bentuk arsitektur aplikasi dari e-bisnis, di mana di sini di dalam menerapkan e-bisnis ini ada peran aplikasi yang sangat penting di dalamnya. Nah, ini krusial peran
kebutuhannya. Nah, beragam kebutuhan untuk melayani pelanggan ini memaksa secara tidak langsung organisasi untuk membeli dan mengembangkan aplikasi, di mana di sini setiap aplikasi itu memiliki arsitektur yang berbeda-beda, akan sangat menentukan kinerja dari karyawan atau pegawai nantinya, sehingga dapat memuaskan kebutuhan pelanggan jangka panjangnya. Nah, bagaimana konsep dari sebuah arsitektur e-bisnis ini berjalan dengan baik? Nah, kebanyakan organisasi di masa lalu ini biasanya mengembangkan aplikasinya secara bertahap berdasarkan fungsi-fungsi yang ada di dalam organisasi tersebut. Contohnya, misalkan digunakan dalam aplikasi keuangan, sistem informasi akuntansi, digunakan aplikasi pada pemasaran, sistem informasi pemasaran, digunakan pada sistem aplikasi Simpek, sistem informasi kepegawaian, ya, dan sebagainya. Nah, dimana ketika perusahaan hendak mengintegrasikan berbagai macam aplikasi ini untuk mengimplementasikan konsep e-bisnis, yang biasa dilakukan oleh manajemen adalah menghubungkan satu aplikasi ke satu aplikasi yang lainnya, ya, sehingga nanti secara tidak langsung mereka akan saling terhubung, ketergantungan dari urut-urutan proses. Sama halnya seperti halnya di universitas kita, dari beberapa fungsi menggunakan aplikasi tertentu, misalkan di bagian keuangan, di bagian kepegawaian, di bagian biro administrasi akademik, di bagian fakultas, itu semua banyak menggunakan sistem perpustakaan juga, ya. Terus kalau misalkan di lembaga pengabdian dan penelitian itu beda lagi aplikasinya. Nah, itu nanti juga akan bisa saling terhubung, dihubungkan satu dengan yang lainnya, sehingga mereka saling ketergantungan, dan urut-urutan prosesnya juga nanti akan diketahui. Misalkan data itu pertama dari Bigma, kemudian disalurkan ke BAA, diteruskan ke fakultas, hingga nanti bisa dikonsumsi secara makro di universitas. Nah, itu perubahan yang bisa terjadi secara bertahap, inkremental. Nah, di sini pasti nanti juga akan dipengaruhi juga oleh ketersediaan dana yang ada di dalam organisasi itu. Kalau misalkan dalam organisasi itu memiliki ketersediaan dana dan juga mampu untuk membangun infrastruktur TI yang baik bagi organisasinya, pasti akan memilih satu paket aplikasi. Nah, itu mereka biasanya banyak menggunakan jasa konsultan IT dari pihak eksternal untuk bisa bermitra dengan mereka, baik dalam jangka waktu tertentu untuk tujuan tertentu. Kalau misalkan kita perhatikan di gambar, kita tahu bahwasannya ada banyak macam stakeholder yang terlibat, kan, ya. Ada karyawan, ada supplier, ada distributor, ada reseller, ada stakeholder eksternal yang lainnya, dan juga ada customer atau reseller. Nah, di tengah-tengah ini adalah bentuk kegiatan yang saling terhubung, di mana di dalam organisasi itu pasti akan menyiapkan bentuk enterprise resource planning, di mana ini ada 3 divisi yang terhubung, yaitu logistik, production, dan juga distribution, di mana mereka ini sangat bergantung pada efektivitas supply chain management yang ada di dalam organisasi itu, yang disupport langsung oleh supplier, distributor, dan juga reseller. Nah, ada juga bentuk aplikasi yang digunakan oleh organisasi yang berbasis CRM, Customer Relationship Management, di mana ini nanti ada beberapa divisi yang terlibat, yaitu ada marketing, sales, dan juga customer service, di mana efektivitas kegiatan mereka menggunakan teknologi sistem informasi CRM itu nantinya juga akan dipengaruhi juga oleh selling chain management, sehingga nanti akan berdampak pada kepuasan customer dan juga reseller. Nah, semuanya itu dikontrol oleh beberapa pihak yang bertanggung jawab atas kegiatan tersebut. Misalkan dari kedua aplikasi Enterprise Resource Planning dan juga CRM ini juga terhubung dengan aplikasi yang menjadi di mana informasi atau hasil output yang diproses oleh beberapa aplikasi tersebut nanti akan digunakan sebagai sistem pendukung keputusan, ya, decision support application oleh HRD. Mereka akan melakukan pengadaan, nah, procurement-nya,
sebagai kontrol juga. Siapa yang terlibat nanti yaitu karyawan, operator, usernya yang akan melakukan audit atau yang akan melakukan review atas berbagai macam aktivitas yang ada di dalam organisasi hasil dari laporan atau informasi yang disajikan oleh aplikasi yang digunakan oleh organisasi itu. Selanjutnya misalkan dari kegiatan enterprise resource planning dan juga customer relationship management ini ada bentuk aplikasi yang memang terintegrasi, enterprise application integration, yang mana ini nanti akan dikontrol oleh lembaga atau divisi keuangan dan juga divisi audit. Ini menjadi manajemen kontrolnya. Siapa yang mengkontrol? Ada stakeholder internal dan ada juga stakeholder eksternal. Nah, ini semua arsitektur aplikasi e-bisnis ini bisa terhubung, bisa terbentuk, bisa berjalan dengan baik, bisa berjalan dengan rutin dan sesuai dengan harapan apabila semua user dan juga stakeholder di dalamnya tahu akan pentingnya pemanfaatan aplikasi ini untuk mencapai tujuan organisasi ke depan. Semua harus terlibat, semua harus memiliki rasa saling memiliki rasa tanggung jawab yang penuh atas penggunaan teknologi ini untuk memudahkan pekerjaan mereka sehingga efektif dan efisien. Nah, ini ada berbagai macam bentuk aplikasi e-bisnis. Ada ERP, ada CRM, ada IAI, ada SCM, ada ECS. Di mana dari beberapa aplikasi ERP ini memiliki fungsi dan juga definisi yang berbeda. Ini bisa dibaca, bisa mengerti sendiri ya nantinya oleh rekan-rekan. Ada dampak dari penggunaan e-bisnis, ada dampak positif dan juga dampak negatif. Dampak positif diantaranya yaitu mengurangi biaya operasional karena informasi dari distribusi produk itu dapat didigitalkan. Kenapa? Karena memang semuanya kan berbasis online, jadi dapat didigitalkan. Di mana di sini misalkan pelacakan status produksi atau pelacakan status penjualan atau status distribusi ini sangat mudah dan berkelanjutan. Dengan adanya aplikasi ini bisa dicek oleh beberapa pengguna, misalkan dari pengguna divisi penjualan, produksi, maupun pengguna dari pengguna ekspedisi tertentu. Ini bisa menggunakan layanan dari aplikasi dari aplikasi distribusi yang dijalankan oleh organisasi itu, misalkan dengan menggunakan nomor resi. Nah, ini bisa dipantau paketnya atau pengiriman barangnya sampai mana. Nah, itu misalkan dari divisi outbound logistik, ini bisa dilaksanakan juga bagaimana mengadakan bahan baku sesuai dengan perencanaan. Itu bisa dilihat dari laporan aplikasi sistem informasi logistik, apakah memenuhi untuk dilakukan pengadaan ataukah masih belum memenuhi. Nah, itu bisa diketahui dari laporan aplikasi sistem informasi logistik itu apakah persediaan itu menipis ataukah masih aman. Nah, itu di antaranya yaitu meningkatkan efisiensi operasional internal. Pasti efisiensi itu bisa diukur dari biaya yang dikeluarkan, meningkatkan efisiensi penjualan dan pemasaran juga pastinya. Dampak positif lainnya misalkan meningkatkan aliran pendapatan yang baru, dapat meningkatkan pangsa pasar, memperpendek waktu daur hidup produk, meningkatkan loyalitas customer, meningkatkan nilai rantai nilai, mendukung ketersediaan layanan selama 24 jam, meningkatkan pelayanan kepada pelanggan dan dukungan purna jual, meningkatkan efisiensi dan efektivitas dari sumber daya manusia yang ada. Selain dampak positif dari pemanfaatan e-bisnis dalam organisasi, juga ada dampak negatif. Di antaranya yaitu informasi yang kita publish di web atau di kantor virtual kita itu pasti akan dilirik, akan dilihat oleh pesaing, di mana
informasi yang memang sudah kita publik itu sudah menjadi konsumsi publik ya, dimana rawan sekali akan pencurian informasi dan rahasia yang berharga, sehingga gangguan itu bisa timbul dilakukan oleh berbagai macam pihak yang tidak bertanggung jawab, sehingga bisa mengakibatkan kerugian yang besar bagi si korban, bagi pengguna teknologi itu sendiri. Makanya ada bentuk sistem keamanan dari sistem yang bisa berubah atau bisa dirubah secara berkala. Nah, kehilangan kesempatan bisnis karena gangguan pelayanan. Karena apa? Karena ada sistem error ya, pasti di situ. Entah itu dari faktor alam, faktor manusia, ataupun faktor-faktor yang lainnya yang kita tidak tahu akan terjadi di masa yang akan datang. Itu merupakan kesalahan-kesalahan yang bersifat non teknis, seperti aliran listrik tiba-tiba mati karena banjir, atau jaringan yang tidak berfungsi karena gempa bumi, karena bencana alam. Nah, itu juga merupakan dampak negatif dari pemberdayaan e-bisnis dalam organisasi, sehingga kita juga harus organisasi yang menerapkan e-bisnis itu juga harus bisa istilahnya itu menyiapkan alternatif strategi lain apabila terjadi hal-hal demikian. Nah, selanjutnya dampak negatif yang lain yaitu kehilangan kepercayaan dari konsumen, bisa. Selanjutnya ada dampak negatif lain, nanti ini bisa dipelajari lebih lanjut oleh rekan-rekan. Ada faktor keberhasilan dari e-bisnis di sini. Ada 3 faktor yang mendukung keberhasilan e-bisnis. 3 faktor tersebut adalah faktor validity, faktor validitas, di mana faktor validitas ini adalah faktor di mana kedua pihak yang dalam transaksi itu harus dapat menyatakan keaslian identitas keduanya. Kedua belah pihak siapa? Kedua belah pihak antara penjual dan pembeli misalkan, atau dari pihak internal dan eksternal. Ini kedua-duanya harus memastikan bahwasanya transaksi keduanya ini harus valid dan sah, misalkan dibubuhi oleh stempel dan tanda tangan, atau misalkan dibubuhi oleh kode verifikasi yang harus dimasukkan dalam sistem tersebut. Misalkan kalau misalkan otorisasi penggajian itu harus disahkan oleh pimpinan dan juga disahkan oleh pihak keuangan, petugas keuangan, kepala biro administrasi keuangan misalkan. Kalau misalkan tidak ada persetujuan dari kedua belah pihak, maka tidak akan bisa dicairkan gaji karyawan misalkan. Itu semua kan juga harus valid. Nah, yang kedua yaitu faktor keberhasilan e-bisnis yang lainnya yaitu integritas, integrity, di mana integrity ini adalah kedua belah pihak harus yakin bahwa informasi yang dipertukarkan itu akurat dan tidak dapat dirubah selama proses transaksi. Kalau misalkan ada perubahan itu biasanya ada tanda tangan atau ada bentuk dokumen yang disetujui oleh kedua belah pihak, tanda tangan itu tadi. Nah, kalau sudah terintegriti kedua belah pihak ini biasanya disahkan sama dengan materai, atau selain materai ada bentuk istilahnya dokumen pengesahan yang disediakan oleh pihak bank misalkan, atau salah satu pihak internal atau eksternal untuk mensahkan bahwasanya bentuk transaksi itu legal. Misalkan kalau kita membeli barang ya secara online, pasti nanti kita akan diberikan kode unik atau nominal unik yang digabungkan dengan jumlah nominal harga yang kita beli. Misalkan harga sebuah produk X itu misalkan 20.000, kita menggunakan pembayaran via transfer menggunakan bank A misalkan, itu nanti akan secara langsung ada kode unik dimasukkan ke dalam nominal tadi. Misalkan harganya 20.000 jadi 20.090 atau 20.100 misalkan. Itu wajib ditransfer sesuai dengan nominal yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak, dari kita selaku penjual, juga dari pihak bank, dan juga dari pihak situs jual beli e-commerce itu, marketplace-nya. Yang ketiga yaitu faktor keberhasilan e-bisnis yang lainnya yaitu privacy, di mana privacy ini adalah kerahasiaan dari transaksi bisnis, dan informasi apapun yang dipertukarkan itu harus disimpan dengan baik.
privacy ya. Ini tidak menjadi konsumsi publik, melainkan konsumsi untuk pribadi dan mitra kita. Nah, selain ada faktor yang mendukung keberhasilan e-bisnis, juga ada faktor yang menyebabkan kegagalan dalam e-bisnis. Di antaranya tidak ada komitmen yang utuh dari manajemen puncak. Karena apa? Karena keberhasilan infrastruktur TI ini juga tergantung pada komitmen manajemen puncak untuk selalu mengkontrol, untuk selalu mengawasi, untuk selalu bersedia dalam keadaan apapun memenuhi kebutuhan yang ada di dalam membangun infrastruktur TI, karena biayanya mahal. Nah, itu dibutuhkan ACC dari pimpinan. Faktor penyebab yang lainnya yaitu penerapan e-bisnis tidak diikuti proses perubahan dari manajemen. Proses perubahan manajemen tidak hanya yang berubah sistemnya, tapi juga yang dirubah juga harus sumber daya manusianya, juga harus dirubah mindsetnya. Misalkan perlu dibekali training, perlu dibekali beberapa knowledge management yang ada di dalam organisasi supaya mereka nantinya bisa menjadi user yang kompeten dalam bidangnya. Tidak profesionalnya vendor teknologi informasi yang menjadi mitra bisnis. Jadi mitra kita, konsultan IT kita, misalkan kita pelaku organisasi, kita memberdayakan mitra di luar, itu mereka tidak profesional, mereka pelin-pelan, mereka melanggar dari aturan atau kesepakatan perjanjian kontrak. Nah, itu bisa berpengaruh pada keberhasilan kegagalan e-bisnis kalau kita menggunakan mitra dari luar untuk membangun infrastruktur dari IT kita. Buruknya infrastruktur komunikasi, tidak selarasnya strategi TI dengan strategi perusahaan, adanya masalah keamanan dalam bertransaksi, kurangnya dukungan finansial, belum adanya peraturan yang mendukung dan melindungi pihak yang bertransaksi atau cyber law. Tapi sekarang sudah ada undang-undang yang mengatur transaksi elektronik ya, aktivitas elektronik. Kita tidak perlu istilahnya takut untuk melakukan transaksi secara elektronik selama sesuai dengan kaidah-kaidah undang-undang. Nah, adapun hal-hal yang menyimpang nantinya juga akan ditindak pidana oleh aparat yang berwajib, tentunya juga disesuaikan dengan undang-undang transaksi elektronik yang berlaku di negara kita. Faktor penyebab kegagalan e-bisnis yang lainnya yaitu menggunakan target jangka pendek sebagai pijakan investasi e-bisnis. Ini tidak bisa kita menggunakan target jangka pendek karena ini tujuannya untuk jangka panjang infrastruktur IT-nya, membangun infrastruktur IT-nya. Jadi efek terhadap kehidupan. Nah, dari membangun infrastruktur IT TI di dalam organisasi itu juga selain memberikan dampak positif, dampak negatif juga memberikan dampak pada kehidupan pengguna maupun kehidupan yang ada di dalam organisasi. Tentunya pasti kalau semua kita kerjanya itu offline kemudian jadi online, maka bekerjanya kita jadi panjang. Seperti halnya kita bekerja secara offline di kantor pun dari jam 8 sampai jam 3 dengan durasi waktu 7 sampai 8 jam. Kalau misalkan kita WFH malah lebih dari 24 jam. Kita bisa stay di rumah, bisa membuka laptop dengan menghubungkan ke jaringan internet kapanpun kita bisa. Ya, itu konsekuensinya pekerjaan kita menjadi lebih panjang. Sama halnya mengajar online, beda dengan mengajar offline. Kita ngajar offline 1-2 jam saja sudah selesai, nggak ada tanggungan. Tapi kalau sudah belajar online menggunakan video call dengan media yang lainnya, misalkan video conference atau menggunakan media-media yang berbasis teks seperti Moodle, video seperti ini juga beda lagi persiapannya, istilahnya untuk membuat video dan sebagainya, itu membutuhkan waktu yang lebih panjang. Review juga setelah misalkan dari model diskusi, kalau berbasis teks itu malah akan lebih banyak menggunakan waktu daripada kita bertemu belajar mengajar face to face. 1-2 jam itu sudah bisa terpenuhi. Nah, selanjutnya yaitu efek terhadap kehidupan yang lain, misalkan yang mempengaruhi tingkat kualitas hidup kita, yaitu pekerjaan bisa dibawa pulang,
Jadi ibaratnya apa yang tidak lanjut atau tidak selesai di kantor ini nanti bisa dibawa pulang selagi kita membawa file atau file yang kita butuhkan itu tersimpan di drive atau direktori penyimpanan komputer kita. Nah, kita tinggal bisa membuka kembali. Nah, seperti itu. Setelah itu efek terhadap kehidupan yang lainnya yaitu melebarnya jarak ya atau interaksi jurang antara si kaya dan si miskin misalkan, atau antara yang aktif dan yang pasif. Ini juga nanti akan bisa dilihat di dunia nyata, di kehidupan nyata. Banyak orang-orang yang tidak berinteraksi, yang tidak banyak berkumpul dengan orang-orang, namun di dunia maya dia eksis, di media sosial dia eksis, mengaktualisasikan dirinya, upload foto dan sebagainya, video. Nah, itu juga akan menjadi model kesenjangan kehidupan terhadap kehidupan kualitas hidup seseorang. Nah, dari beberapa efek terhadap kualitas kehidupan dari adopsi teknologi, siapkah kamu menghadapi tantangan yang tidak dapat kita hindari dari penerapan e-bisnis dalam organisasi? Kalau misalkan kita bertindak sebagai user di dalamnya, jawaban kamu siap atau tidak, apa dan apa alasannya? Nah, coba ini menjadi tugas yang bisa kamu kembangkan jawabannya sebagai bentuk dari partisipasi kehadiran kamu di kelas. Tuliskan pada kolom komentar yang telah disediakan sesuai kesepakatan yang difasilitasi oleh fakultas. Nanti itu akan saya akui sebagai bentuk presensi kehadiran kamu, presensi kehadiran kalian pada pertemuan pertama dari mata kuliah e-bisnis ini. Kiranya itu dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.